Selamat siang semuanya, saya Patricia Misha bersama Noval, Richard, Risa, Sinta dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul HACCP terhadap Chicken Cordon Bleu. Sebelum kami memulai presentasi kami dari kelompok 7 ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kami, Bapak Ngasifuddin, yang telah mengajarkan kami selama 1 semester ini sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kami dengan baik dan tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria dari kelas L D3 Perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas tentang slide nomor 3, yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan alasan kami mengapa kami mengambil tema suatu produk makanan, yaitu mengetahui Indonesia adalah negara Nusantara yang luas akan kuliner yang beraneka ragam. Produk makanan di Indonesia sangat meluas, menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama masyarakat dari luar negeri untuk berkunjung. Chicken Cordon Bleu adalah olahan ayam berbalut tepung crispy yang di dalamnya ada beef dan cheese keju digoreng, yang biasanya kita makan ayam dengan nasi diganti dengan kentang dan teman-temannya seperti wortel, buncis, dan sayur-sayuran lainnya dimakan dengan saus ala kebarat-baratan. Tapi saat ini masyarakat Indonesia sudah menerima, sudah tahu ini rasanya seperti apa dan populer di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Madiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi Chicken Cordon Bleu. Chicken Cordon Bleu dikenal juga sebagai Schnitzel Cordon Bleu. Makanan ini diartikan sebagai suatu daging yang diberi isian keju, kemudian dibaluti oleh terigu dan tepung roti, terus digoreng. Asal kata cordon bleu ini berasal dari bahasa Prancis yang berarti pita biru. Makanan ini biasanya disajikan kepada kaum bangsawan di negara Prancis. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas pembeli dari Chicken Cordon Bleu. Chicken Cordon Bleu ini biasanya dijual pada restoran atau hotel, tapi tidak hanya dijual di restoran atau hotel. Karena boomingnya makanan ini, masyarakat mempunyai ide untuk membuat makanan ini gampang dikonsumsi, yaitu dengan cara membuat frozen foods, di mana makanan ini bisa ditaruh di kulkas dan digoreng di rumah, harga juga lebih terjangkau. Sekian, terima kasih. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Raja Sambera. Di sini saya akan menjelaskan tentang Chicken Cordon Bleu. Nah, untuk resepnya sendiri, yang pertama itu adalah 1 buah dada ayam yang sudah difile. Yang kedua itu 4 lembar smoked beef. Yang ketiga itu adalah 4 lembar keju mozzarella. Yang selanjutnya itu adalah setengah sendok teh merica bubuk, 1,5 sendok teh ini kaldu ayam. Yang untuk sausnya itu adalah mayones. Cooking metodenya sendiri adalah yang pertama, seasoning dada ayam yang telah difile. Yang kedua itu adalah letakkan dada ayam yang telah diseasoning di atas cutting board, letakkan keju mozzarella, smoked beef, dan mayones di atasnya. Lalu gulung, tusuk bagian pinggirnya. Yang ketiga itu adalah masukkan chicken cordon bleu ke dalam kocokan telur. Lalu masukkan ke dalam tepung panir, goreng hingga berwarna kecoklatan. Dan selanjutnya itu adalah potong-potong sesuai selera. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang slides. Identifikasi HACCP terhadap bahan baku. Untuk bahan bakunya sendiri, Chicken Cordon Bleu adalah ayam, dada ayam. Jadi tergantung kita cara mengolahnya dan tergantung bahan yang akan kita gunakan. Misalnya dada ayam yang masih fresh, masih bagus, kita gunakan, itu tidak akan menimbulkan bahaya terhadap makanan yang akan kita olah nanti. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identifikasi terhadap cara pembuatan. Untuk cara pembuatannya itu adalah yang pertama yang harus kita perhatikan adalah peralatannya harus digunakan, harus bersih. Cara mengolahnya juga harus benar.
Kalau kita cara mengolahnya peralatannya kotor, pasti akan menimbulkan bahaya terhadap makanan. Jadi, sebelum mengolah makanan, misalnya tangan kita sudah bersih dari segala sesuatu, peralatan yang kita gunakan bersih, dan lingkungan kita sekitar bersih, jadi tidak akan menimbulkan bahaya terhadap makanan. Jadi, itulah yang dapat saya sampaikan pada slide ini. Untuk yang berikutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Sini saya akan melanjutkan slide ke selanjutnya, yaitu tentang penentuan titik kendali kritis. Dalam pemasaran pasti ada titik di mana kenaikan suatu produk bisa dikatakan unggul. Dengan titik pengendalian kritis, kita bisa mengambil produk kita agar terjaga dari keombang-ambingan atau penurunan dalam produk pangan, yaitu 1. Pencegahan dari bahan yang tidak layak seperti daging. Di sini titik kendali kritis yaitu agar produk kita yang kita olah tidak melenceng dari kehigienan atau dari kelayakan pangan itu bagaimana, ini pas atau tidak, seperti itu, agar hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Seperti halnya pencegahan dari bahan seperti daging, kita akan menggunakan daging ayam. Daging adalah suatu yang sangat sensitif. Jika terlambat mengolah, cara penyimpanan itu tidak benar, itu akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Pastinya penyakit-penyakit itu datang, dan salah pengolahannya juga bisa. Seperti kita itu salah mengolah bisa keras, yaitu kan pasti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan toh. Gak enak dimakan konsumen, keras, dan penyimpanan tidak baik, daging bau anyir atau busuk yang tidak bisalah untuk dimakan kembali. 2. Yaitu dieliminasi. Tidak digunakan barang yang berkualitas rendah, lebih baik mengganti daripada menanggung resiko kelak. Ya, kualitas rendah bisa dipakai, bisa, akan tapi maksud di sini tuh kualitasnya buruk, sudah tidak bisa layak pakai, seperti hampir expired. Lebih baik kita tidak usah memakai daripada nanti ada hal yang tidak diinginkan, resikonya seperti itu. Yang terakhir, meminimalisir bahan yang terbuang karena penyimpanan tidak pas, seperti tepung, garam, gula, saus-sausan. Mungkin saus-sausan kita bisa mengimbangi dengan mengolahnya, seperti mushroom sauce dan saus tomat. Kita bisa mengolah dari tomat segar. Kita sengaja beli di pasar dan mengolahnya sendiri menjadi saus, itu bisa saja. Kan tetapi di sini penyimpanan pas waktu saus kalengan atau botolan. Kita mengambil saus botolan, garam tentunya kita tidak bisa kan memproduksi sendiri, gula kita menyimpannya mereka di tempat yang kering atau suhu normal, suhu ruangan, kering tidak panas, seperti itu. Dan pembelian daging itu sangat sensitif ya, harus kita pikirkan banyak kali. Seperti halnya kita belanja di pasar 2-3 kali, itu penyimpanannya harus difikirkan. Seperti halnya daging disimpan di freezer, penyimpanannya harus bagaimana, itu harus kita pikirkan juga. Tidak hanya kita menyimpan lalu biarlah disimpan, itu pasti kan rugi di kita sendiri. Selain menimbulkan penyakit, daging gampang busuk, dan tentunya kos atau pengeluaran kita itu menjadi lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval akan melanjutkan tentang penentuan batas kritis. Jadi, produk harus mudah diidentifikasi, bahan penyimpanan sampai kepada proses produksi, sehingga produk diusahakan dalam bentuk batas kritis fisik, dan jika tidak memungkinkan
bahan mengarahkan pada kimia dan mikrobiologi. Terima kasih. Kesimpulan, chicken cordon bleu dibuat dari ayam, keju, dan ham. Cara mengelolanya adalah dengan memukul daging sampai pipih, kemudian keju dan ham disusun di atasnya, kemudian digulung. Setelah itu chicken cordon bleu dipanir dengan tepung panir dan telur, kemudian digoreng. Dapat disajikan dengan kentang goreng dan sayuran. Chicken cordon bleu bisa berbahaya apabila cara pengolahan dan peralatan yang digunakan salah dan tidak bersih. Kemudian si pembuatnya tidak mengikuti personal hygiene sesuai syarat. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti presentasi kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan kata maupun yang lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang.